wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlu Rahman Hanif, NIM 18087249. Saya akan menyampaikan hasil tugas kondisi fisik saya, yaitu komponen pelatihan. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh seorang atlet mengarah pada perubahan anatomis, fisiologis, biokimia, dan psikologis. Efisien dari aktivitas fisik adalah hasil dari durasi, jarak, jumlah pengulangan, volume, beban, dan kecepatan, intensitasnya, dan frekuensi kinerja atau kepadatan. Ketika seorang pelatih merencanakan dinamika pelatihan, ia harus mempertimbangkan aspek-aspek di atas yang akan disebabkan sebagai komponen pelatih. Semua komponen pelatih harus ditingkatkan secara profesional dengan peningkatan keseluruhan atlet. Dinamika peningkatan yang seimbang seperti ini harus dipantau dengan cermat. Berikut adalah volume pelatih. Setiap komponen utama pelatihan. Volume adalah persyaratan kuantitatif yang pelatih yang kadang-kadang tidak akurat disebabkan durasi pelatihan. Menggabungkan berbagai integral sebagai berikut. Yang pertama, waktu atau durasi pelatihan, jarak yang ditimbulkan atau berat yang diangkat per unit waktu, jumlah pengulangan latihan, efisien teknik yang dilakukan dalam waktu tertentu. Dalam demikian, gagasan volume penyiratkan jumlah total aktivitas yang dilakukan dalam pelatihan. Volume yang mengacu pada jumlah pekerjaan yang dilakukan seorang pelajar pelatih atau fase pelatihan. Ketika referensi dibuat untuk volume fase pelatihan tertentu, jumlah pelajaran pelatih dan jumlah dan hari kerja harus ditentukan. Kinerja seorang atlet harus mampu meningkatkan kinerja yang tinggi. Volume keseluruhan pelatihan menjadi lebih penting. Sejauh pelatihan dan atlet kelas elit yang bersangkutan, tidak ada jalan pintas mengenal jumlah pekerjaan dan tingkat yang harus dilakukan. Performa atlet akan meningkat sebagai hasil dari peningkatan jumlah pelajaran yang diberikan oleh pelatih dan peningkatan jumlah pelajaran yang dicapai selama setiap waktu pelajaran. Volume pekerjaan adalah fungsi dari karakteristik individu dan spesifik dari olahraga yang dipilih. Untuk seorang atlet kelas elit untuk melakukan secara memadai, setidaknya 8-12 pelajaran pelatihan per siklus mikro diperlukan. Ada juga korelasi yang tinggi antara volume jumlah pelatih per tahun dan kinerja yang diinginkan. Dengan demikian, seorang atlet harus berpedoman mendapat tempat dari 20 teras di dunia, harus melakukan lebih dari 1000 jam pelatihan per tahun. Atlet yang akan dimasukkan dalam pertemuan internasional harus mempertimbangkan 800 jam, sementara atlet kaliberal nasional membutuhkan setidaknya 600 pelatihan. Dan akhirnya 400 jumlah kinerja dalam direncanakan. Kinerja yang memadai direncanakan dalam keanjuran nasional atau negara bagian, namun peningkatan yang terlalu besar dalam volume pekerjaan per pelajaran pelatihan bisa berbahaya bagi atlet. Menurut Herr 1982 mengemukakan bahwa peningkatan yang tidak bijaksana menyebabkan kelelahan, efisien dan rendah dalam pelatihan, kerja otot yang tidak ekonomis, dan meningkatkan bahaya cedera akibat meningkatkan jumlah pelajaran pelatih per siklus mikro daripada volume pekerjaan per jam. Per 400 jam jumlah kerja dapat direncanakan jika kinerja yang memadai direncanakan di kejuaraan nasional dan negara bagian, namun peningkatan yang terlalu besar dalam volume pekerjaan pembelajaran pelatih bisa berbahaya bagi atlet. Dalam pelatihan ada dua jenis volume
dapat dihitung. Volume relatif. Volume relatif mengacu pada jumlah total waktu atlet berlatih atau didedikasikan untuk pelatihan oleh sekelompok atlet atau tim selama pelatihan khusus atau fase pelatihan volume. Yang kedua, volume mutlak. Volume mutlak adalah ukuran pekerjaan yang dilakukan oleh atlet per individu atau per unit waktu, biasanya dinyatakan dalam menit. Intensitas pelatihan. Intensitas pelatihan bersama dengan volume dan kepadatan adalah suatu komponen terpenting dalam pelatihan. Ini mengacu pada sekelompok kualitatif pekerjaan yang dilakukan per unit waktu. Semakin tinggi intensitas adalah fungsi tertentu pada beban, kecepatan melakukan gerak, dan variasi interval atau istirahat antara pengulangan. Elemen terakhir yang tak kalah penting dari intensitas adalah keterangan psikologis yang menyertai latihan. Intensitas dilakukan tidak hanya oleh kerja otot, tetapi oleh keterlibatan SPP selama kinerja dalam pelatihan atau kompetisi. Sangat penting untuk mengakui unsur psikologis. Tingkat intensitas dapat diukur yang melibatkan kecepatan diukur dalam meter atau detik atau meter per sekon, atau tingkat per menit melakukan suatu gerakan. Intensitas kegiatan yang dilakukan relatif dapat diukur dalam kilogram atau kgm. Kilogram diangkat 1 meter melawan gaya gravitasi. Sedangkan untuk olahraga tim, ritme pemakaian menentukan intensitas. Intensitas latihan bervariasi satu dengan spesifik olahraga. Karena tingkat intensitas bervariasi ini hampir setiap olahraga atau acara. Lalu ada beberapa metode yang terjadi untuk mengukur kekuatan rangsangan dan dengan demikian intensitas. Misalnya untuk latihan yang dilakukan melawan hambatan atau latihan yang mengembangkan kecepatan tinggi. Persentase intensitas maksimum digunakan di mana 100% mewakili pekerjaan terbaik, tetapi misalnya dalam 100 dashboard kinerja terbaik menandakan kecepatan rata-rata yang dikembangkan pada jarak pendek dalam menghasilkan kecepatan yang tertinggi, yaitu 10,2 meter per sekon. Oleh karena itu kecepatan ini harus dianggap sebagai maksimal 105% yang termasuk dalam tabel intensitas. Zona 2 atau zona intensitas maksimum mencakup aktivitas yang dilakukan antara 15 sampai 16 detik, atau yaitu lari 200 meter dan 400 meter, berenang 10 meter. Kecepatan dan lokomotor yang mengurangi kemampuan untuk mempertahankan kecepatan tertinggi. Namun sistem koordinasi tidak memiliki waktu yang cukup untuk reaksi terhadap rangsangan. Oleh karena itu masih beroperasi pada tingkat yang cukup rendah. Karakteristik yang menyebabkan atlet untuk menghadapi hutang O2 hingga 60% sampai 70% dari kebutuhan energi aktual perlombaan. Energi berasal terutama dari sistem ATP CP dengan komponen asam laknat rendah atau La. Sistem O2 tidak berkonsentrasi secara signifikan terhadap pertumbuhan energi karena digunakan terutama selama latihan dengan 60 detik atau lebih dari 60 detik. Juga penting untuk menyebutkan bahwa permintaan energi untuk salah satu peristiwa yang termasuk dalam zona ini, lari 400 meter, adalah di antara yang tertinggi. Zona ketiga, zona
Zona ini juga disebut submaksimum, mengambungkan aktivitas yang berlangsung antara 1 sampai 6 menit, di mana kecepatan dan daya tahan memainkan peran dominan dalam keberhasilan seorang atlet, yaitu 400 meter berenang, berkano, mendayung, lari 1500 meter, dan 100 sampai 3000 meter speed skating. Aktivitas yang sangat kompleks dari olahraga ini dengan perbuatan fisiologis drastis, yaitu detak jantung hingga 200 bpm dan tekanan darah maksimum sekitar 100 mm atau Hg. Hampir tidak mungkin diperpanjang lebih dari 6 menit. Setelah perlombaan dengan durasi yang intensitas seperti itu, atlet dapat mengkomplikasikan hutang O2 sebesar 20 liter per menit, dan asam laktatnya mungkin mencapai 250 mg. Dalam keadaan seperti itu, atlet mencapai keadaan asidosis, di mana ia mengakumulasi lebih dari La daripada keseimbangan. Atlet menyesuaikan diri dengan irama problem yang sangat erat, terutama untuk atlet yang terlatih. Setelah menit pertama perlombaan, sistem O2 membantu dalam menghasilkan energi, sementara itu mendominasi selama bagian kedua perlombaan. Pada akhir perlombaan, atlet mempercepat langkahnya. Zona keempat atau zona intensitas sedang merupakan tantangan tertinggi bagi tubuh atlet karena terkena aktivitas hingga 30 menit atau olahraga secara seperti berenang 800 meter dan 1500 meter, lari 5000 dan 10.000 meter, sekali lintas negara, berjalan kaki, dan secara jarak. Sistem peredaran darah dipercepat dan otot jantung terpapar stres selama periode waktu yang lama. Selama perlombaan, saturasi darah 2 dalam defisit 10 sampai 16% di bawah tingkat istirahat. Zona kelima termasuk kegiatan di mana intensitas rendah tetapi volume mengeluarkan energi yang besar, seperti lari maraton, ski lintas alam 50 km, jalan kaki 20 dan 50 km, dan balap jalan dalam bersepeda. Zona ini merupakan ujian yang sulit bagi atlet. Perjalanan kerja menyebabkan penipisan glukosa atau glukoda dalam aliran darah yang merupakan beban dari SPP. Untuk zona intensitas kedua dan bahkan ketiga, kesempatan daya tahan aerobik di distribusi energi yang seragam dan penilaian kemampuan diri terhadap kemampuan di seluruh ras tampaknya merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan. Sifat psikologis penilaian diri tergantung pada kesempatan fungsi dan sensorik. Untuk mengimbangkan kemampuan biomekanik tertentu, intensitas stimulus harus mencapai atau melampaui tingkat ambang batas di mana peningkatan pelatihan yang signifikan terjadi. Dengan demikian, ambang SDM tergantung pada istirahat SDM maksimum. Selanjutnya menunjukkan bahwa seorang atlet harus menggunakan rangsangan lebih dari 60% dan kapasitas maksimum untuk mencapai efek pelatihan pekerjaan dan pelatihan beban atau latihan tingkat rendah mengarah pada tingkat perkembangan relatif lambat, tetapi memastikan adaptasi yang memadai menghasilkan kemajuan cepat, tetapi juga mengarah pada adaptasi yang kurang stabil dan
karenanya tingkat konsistensi yang lebih rendah. Dalam bidang teori pelatihan ada dua jenis, intensitas. Satu, intensitas mutlak, yang merupakan ukuran presentasi maksimum seorang yang diperlukan untuk melakukan suatu latihan. Yang kedua, intensitas relatif, yang mengukur intensitas pelajaran pelatihan skill mikro meningkat. Intensitas absolut dan volume, tapi pekerjaan yang dilakukan pada periode itu. Semakin tinggi intensitas absolut, semakin rendah volume pekerjaan untuk setiap pelajaran pelatihan yang diberikan. Hubungan antara volume dan intensitas. Hubungan antara volume dan intensitas yaitu ketika seorang atlet melakukan latihan, biasanya melibatkan komponen kuantitas dan kualitas. Oleh karena itu sangat sulit untuk membedakan antara mereka dalam pelatihan. Misalnya ketika seorang perenang melakukan sprint sejarak dan durasi waktu, acara tersebut mewakili ukuran komponen volume, sedangkan kecepatan kinerja merupakan indikator intensitas. Menempatkan penekanan relatif berada pada komponen ini dalam pelatihan menghasilkan efek yang berbeda pada status adaptasi dan pelatihan tubuh. Semakin tinggi intensitas dan semakin lama dipertahankan, semakin tinggi kebutuhan energi dan semakin tinggi tekanan yang lingkup psikologi. Menjalankan jarak jauh mungkin dimungkinkan asalkan intensitas rendah, tetapi mungkin tidak mempertahankan kecepatan maksimum untuk jarak yang melebihi. Memungkinkan volume pekerjaan ditingkatkan secara 400-500%. Dengan demikian nampak bahwa efisien dalam mana pekerjaan dengan intensitas yang dikurangi dapat memfasilitasi peningkatan volume pekerjaan sangat besar. Ozolin. Menurut Ozolin mencontohkan secara akurat hubungan antara volume dan intensitas pelatihan selama 1 tahun untuk olahraga dengan persyaratan intensitas dan bervariasi. Dengan demikian pelompat tinggi menghabiskan 2 jam melompat dengan pendekatan penuh, pole vaulters 3 jam, trip jam 10-12 menit, pesenam 6 jam, dan pelari sejauh 70-100 jam untuk pengulangan. Dinamika peningkatan volume dan intensitas. Jumlah pekerjaan yang dilakukan saat seorang atlet kelas internasional mungkin 1 dekade yang lalu, 8 hingga 12 atau bahkan lebih dari pelajaran pelatihan per minggu 2-4 jam masing-masing dianggap normal. Sejauh menyangkut jumlah pekerjaan tambahan, sebagian besar pelatih menghasilkan cara memaksimumkan waktu luang atlet untuk tujuan latihan, seperti yang dirasakan dalam bab yang mengacu pada prinsip-prinsip pelatihan. Penambahan komponen harus ditingkatkan dan langkah-langkah sisi yang optimal dalam siklus pelatihan demikian tidak mencapai ambang batas, dan ini mungkin tidak mencapai efek pelatihan yang diperlukan. Sesi optimal menghasilkan adaptasi tubuh optimal. Tidak, sesi mungkin terlalu lemah atau terlalu kuat. Indeks kapasitas upaya diakumulasikan dalam langkah-langkah kualitatif sebagai hasil dari akumulasi kuantitatif pekerjaan yang dilakukan dalam adaptasi atlet terhadapnya. Oleh karena itu, selama pelatihan adaptasi atlet dan indeks kapasitas kerja meningkat secara bertahap dan langkah-langkah dan tidak dalam garis lurus berkesinambungan. Intensitas pelatihan dapat ditingkatkan dengan beberapa cara. Yang pertama, meningkatkan kecepatan menutupi jarak tertentu atau meningkatkan beban. Meningkatkan rasio antara intensitas absolut dan relatif sehingga absolut intensitas mungkin menang. 3. Mengurangi intensitas istirahat antara
pengulangan atau persen, meningkatkan kepadatan pelatihan, dan meningkatkan jumlah kompetisi. Sisi lain, volume dapat ditingkatkan dengan sebagai berikut: 1. Memperpanjang durasi pelajaran pelatihan. 2. Meningkatkan jumlah pelajaran per siklus pelatihan. 3. Memperpanjang jumlah pengulangan jarak yang diberikan. 4. Dengan meningkatkan jarak yang dicakup dalam setiap pengulangan pelatihan. Dinamika intensitas yang digunakan dalam pelatihan tergantung pada 3 faktor yang disajikan di bawah. Yang pertama, karakteristik olahraga terpilih menentukan tingkat intensitas pelatihan untuk olahraga, di mana performa atlet ditentukan oleh upaya maksimum. Tingkat intensitas selama fase kompetisi biasanya sangat tinggi, antara 70% sampai dengan 100% dari total jumlah pekerjaan dalam pelatihan. 2. Lingkungan pelatih. Lingkungan pelatih menuntut atlet dan karenanya mengurangi intensitas. Akibatnya salju basah di ski lintas negara, berjalan di atas pasir, atau menanjak atau menyeret objek yang memperlambat kecepatan. Berenang atau pendayung hanyalah beberapa contoh bagaimana intensitas pelatihan dapat ditingkatkan. Yang ketiga, persiapan dan tingkat kinerja atlet. Isi yang sama dari pelatihan digunakan untuk meningkatkan dari berbagai tingkat persiapan atau kemampuan kinerja, mewakili tiap intensitas yang berbeda untuk masing-masing apa yang mungkin. Terus hubungan volume dan adaptasi. Hubungan volume dan adaptasi, aplikasinya dan dosis yang tepat dari sesi latihan menghasilkan beberapa perubahan anatomi, psikologi, dan psikologis pada atlet. Kepadatan pelatih. Variasi atlet terpapar serangkaian rangsangan per unit waktu disebut kepadatan latihan. Baiklah, mungkin sekian hasil dari paparan saya untuk memenuhi tugas kondisi fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.